Episode ke-13. Kesedihan Alika. Pak Arsyad sudah dibolehkan pulang. Alika memintanya untuk tinggal bersama mereka sampai keadaan Pak Arsyad pulih betul. Sayangnya, orang tua itu menolak. Dia lebih memilih pulang kampung. Alasannya, di kampung banyak yang akan mengurus dirinya. Berat hati Alika melepaskan orang yang dicintainya itu. Seharian dia mengurung diri di kamar. Sejak peristiwa gagal menikah, Alika sudah tak pernah lagi ke kantor. Dia berencana untuk mengundurkan diri. Adam yang sedang sibuk mengumpulkan informasi tentang lelaki yang akan dia bunuh, seolah melupakan keberadaan Alika. Dia pergi ketika Alika belum bangun, dan datang ketika gadis itu sudah tidur. Hari ini dia ingin memberi surprise untuk Alika. Dia berencana mengajaknya makan malam di sebuah restoran mewah. Malam ini berpakaianlah seperti ratu, karena raja akan membawamu ke suatu tempat yang istimewa. Dahi Alika mengerinyit membaca pesan dari Adam. Dia sedang memasak sesuatu untuk makan malam. Aku mau makan di rumah saja. Ini aku lagi memasak, balas Alika. Tak lagi ada jawaban. Alika tersenyum. Gadis itu berpikir Adam sedang merajuk karena kecewa. Rencananya ditolak oleh Alika. Enak aja, main ajak makan malam, memangnya dia siapa? Gerutu Alika. Di tengah kesibukannya membuat masakan, sebuah pesan masuk di HP. Senyum Alika mereka. Dia sudah tak sabar membaca pesan Adam. Wajah yang tadinya dihiasi senyum kini berubah menjadi menyeramkan. Di layar nampak Hamid sedang duduk di depan dua orang yang Alika tebak adalah penghulu dan saksi. Serta di depan orang itu nampak Hamid menjabat tangan salah satunya. Hahaha bangsat, katanya tak cinta, katanya bohong. Terus ini apa? Tanya Alika. Dia bermonolog sendiri. Ting, sebuah pesan kembali masuk. Wajah Alika kembali memerah. Hamid sudah menjadi suamiku. Selamanya, selamat menikmati patah hatimu. Tak terasa Alika berurai air mata. Dia memang tak lagi berharap kepada Hamid. Tapi jika diminta jujur, maka jawabannya dia masih tak bisa melupakan lelaki yang selama ini menjadi kekasihnya. Lelaki yang bertahan di sisinya saat ini ada masalah. Dia yang dulu mendukungnya untuk melupakan Danu, lelaki brengsek yang sempat singgah di hatinya. Di tempat Tante Rani, Hamid baru saja selesai mengucapkan ijab kabul. Tak ada rona bahagia terpancar di wajah lelaki itu. Hanya Tante Rani dan Bunga yang terlihat bahagia. Paman dan Tante Hamid pun tak datang. Mereka memang meminta Hamid menikahi Bunga, tapi mereka cukup malu untuk menghadiri pernikahan itu. Semua berjalan lancar. Sebagai syukuran, Tante Rani meliburkan semua pekerjaan seksnya. Pilihlah kalian mau bulan madu di mana. Nanti mama yang akan bayarkan. Tante Rani berbicara dengan angkuh. Hamid seperti ingin muntah mendengar wanita itu berbicara. Sayangnya aku tidak berpikir untuk bulan madu. Mungkin bulan depan aku akan mengajukan gugatan cerai untuknya, ucap Hamid. Lelaki itu tak punya batas toleransi. Dia tak lagi melihat dengan siapa dia bicara. Coba saja menyakiti anakku, maka kamu akan merasakan akibatnya, ancam Tante Rani. Saat mereka terlibat pembicaraan, Bunga sedang berganti baju. Hari ini memang hanya acara ijab kabul. Resepsi direncanakan menyusul beberapa hari ke depan. Hamid tak membalas kata-kata Tante Rani. Dia meninggalkan wanita itu dengan mendengus tak suka. Assalamualaikum, cintaku. Ada mengucapkan salam tepat di telinga Alika. Gadis itu membuka mata. Wajahnya terlihat lecek.
Matanya pun terlihat bengkak dan sembab. "Ada yang menyakitimu?" tanya Adam. Dia duduk di samping Alika. Gadis itu tak tahu harus berkata apa. Selama hampir sebulan menikah dengan Adam, lelaki itu sangat pandai memposisikan diri. Ketika Alika marah, dia akan diam saja, menerima semua kemarahan Alika. Jika gadis itu sedih, dia akan melakukan sesuatu agar Alika tersenyum. Kali ini, apakah Alika akan tega mengatakan jika dia menangisi pria brengsek yang siang tadi menikah dengan ulat bulu? "Kok diam aja?" tanya Adam. "Kalau diam saja aku peluk nih," lanjut Adam. Lelaki itu merentangkan tangan. Dia mencoba untuk menjahili gadis itu. Tanpa bisa diduga, Alika menghambur ke pelukan Adam. Dia membenamkan wajah di dada bidang Adam. Sayup-sayup terdengar suara tangis. Adam mengusap lembut kepala Alika. Hidungnya menghirup wangi rambut Alika. Keduanya larut dalam pikiran masing-masing, hingga tak menyangka Alika telah tertidur. Adam menggeser tubuh gadis itu, lalu membopongnya ke kamar, meletakkan di tempat tidur dan menyelimutinya. Dia memandang wajah Alika begitu lama. Bias senyum terpancar di bibirnya. Ada percikan kembang api yang terbakar di dalam dada Adam. "Inikah cinta?" tanyanya. "Mau kemana?" tanya Bunga. Malam ini adalah malam pertamanya dengan Hamid. Sedari sore dia sudah berdandan. "Bukan urusan kamu." Hamid membuka pintu kamar. Dia ingin pulang ke rumahnya. "Aku istri kamu, jangan mengabaikanku seperti ini," raung Bunga. "Aku tak merasa menikah denganmu. Masuklah, aku akan kembali besok pagi." Hamid mendorong Bunga. Gadis itu hampir terjatuh. "Tidak, kamu tidak boleh pergi. Ini malam pertama kita. Aku tak ingin melewatinya sendiri." Bunga tetap saja melarang Hamid pergi. "Kalau begitu panggil orang lain saja untuk memberimu kehangatan. Asalkan itu bukan aku." "Mas, kamu keterlaluan. Kamu sama sekali gak menghargai aku. Pokoknya kamu gak boleh pergi. Kalau kamu pergi, aku laporin sama mama." Bunga mengancam. Dia masuk kembali ke kamar sambil membanting pintu. Hamid meninju angin. Ancaman Bunga cukup membuatnya berpikir 2 kali untuk keluar malam ini. Tante Rani yang diam-diam mendengar pertengkaran keduanya menggelengkan kepala. Tadinya dia tak mau ikut campur urusan mereka. Tapi setelah melihat situasi saat ini, Tante Rani harus turun tangan. Dia meminta seorang anak buahnya mendekati Hamid, mengajaknya minum sampai mabuk. Hamid yang saat itu sedang bete menerima saja gelas yang disodorkan kepadanya. Tanpa terasa sudah beberapa botol mereka habiskan. Melihat Hamid hampir tak sadarkan diri, anak buah Tante Rani memapa tubuh Hamid, membawanya masuk ke kamar Bunga. Bunga hanya membuang muka. Ketika melihat Hamid dibopong ke dalam kamar, "Letakkan saja dia di lantai," perintahnya kepada anak buah mamanya. Bunga tak sedikit pun melirik Hamid. Hingga malam semakin larut, dia juga tak berusaha membangunkan lelaki yang sudah menjadi suaminya itu. Hatinya masih sakit mendengar Hamid memintanya untuk menghabiskan malam pertama mereka dengan lelaki lain. "Kenapa aku harus mencintai orang brengsek seperti kamu?" tanya Bunga. Kali ini dia mendekati Hamid, lalu menunjuk wajah Hamid. Tanpa diduga, refleks Hamid menangkap tangan Bunga, membawanya ke dada. Jerit Bunga ketika Hamid tiba-tiba memeluk gadis yang baru tadi siang menjadi istrinya. "Aku mencintaimu," bisik Hamid di telinga Bunga.